luar dunia gelap itu lebih menghadirkan kehadiran yang real, Yes. persahabatan yang real daripada di gereja yang sibuk latihan musik. Hey yo, what's up guys? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like impact. Hey guys, kenalin nama gue Martin Wijaya, masih di 101 Juice Fluid. Hari ini kita ditemenin oleh Pastor Johan Nugroho dari GKY Puri. Dan kita lagi bahas topik yang seru banget teman-teman. Di video sebelumnya, kalau lo belum nonton, lo harus nonton video sebelumnya. Karena dia memperkenalkan ministrinya yang namanya Vestige, yang jadi wadah untuk orang-orang yang justru tidak mungkin tidak cocok atau belum merasa cocok ke gereja gitu ya. Kita sebutnya di Unchurched. Nah, gue pengen menggali lebih dalam nih, Ko Johan ya, tentang di Unchurched ini ya. Seorang-orang seperti apa sih kok ini di Unchurched ini yang ada di Vestige ini? Saya mulai sempet khotbah sih tentang Unchurched. Jadi akhirnya sebetulnya Unchurched itu saya lihat itu nggak cuma orang di luar. Ternyata. Di dalam gereja juga ada Unchurched. Aku dari kecil di gereja. Aku punya banyak pikiran-pikiran yang gila. Ya kan? Keinginan suicidal, kadang-kadang mikirin ada kehidupan yang lain gitu kan. Dan itu kadang-kadang nggak bisa diomongin di gereja. Oke. Dan justru waktu itu aku ketemu orang yang bukan di luar gereja yang juga suka mikir, suka belajar, tapi dia non-Christian. Nice. Ya kan? Dan di situ aku bersyukur banget bisa punya ruang di situ. Jadi dia kan tidak tergembalakan keliarannya. Tidak tergembalakan. Keliarannya di dalam sebuah gereja. Tapi di luar sana ada. Lebih banyak. Iya mungkin ya. Mungkin di luar sana juga ada. Jadi Vestige terbuka untuk orang-orang di gereja. Maka sekarang ada anak-anak yang pelayanan di gereja juga join. Tapi juga ada anak-anak yang nggak suka sama gereja. Tapi ternyata kita bisa ketemu karena kita punya Vestige nggak cuma pikiran. Karena pikiran itu kan dihasilkan dari pergumulan yang gelap. Sebagai orang Kristen yang pernah kecewa sama pendeta, kecewa sama keluarganya yang Kristen tapi berantakan. Yes. Yang dia nggak bisa lihat Tuhan di sana, dan ternyata ketika dia masuk ke dunia luar dunia gelap itu lebih menghadirkan kehadiran yang real, Yes. persahabatan yang real daripada di gereja yang sibuk latihan musik, sibuk bikin acara-acara tapi hatinya nggak pernah ada. Itu kan mereka butuh apa ya? Community. Untuk Wadah. kedalaman batin pergulatan jiwanya itu ada yang serius. Jadi memang Vestige lumayan agak serius, nggak semua orang cocok sih Martin. Jadi ada orang yang cukup dalam. Kalau dia bandel, dia harus bandel dalam. Kalau dia Kristen yang dalam. Jadi yang dalam. Dan aku sering katain sedikit dark. Kalau dark itu biasanya painful, agak sedikit ngerempet-rempet yang mungkin dibilang ngeri, gelap, sesat, dan uncommon ya. Oke. Komentar mereka. Oke, jadi kayak dark, tapi sebetulnya mereka seeking for something. Seeking something dan deeply serius nih. Deeply serious seeking ya. Iya, seriously ada di sana, serius gitu loh nakalnya. Nggak faking, kan ada orang pura-pura gaya-gaya nakal. Nggak lah, dia yang nakal serius gitu loh. Jadi nggak fake, makanya gue nggak suka banget sama faking Christian. Iya. Dan biasanya kalau orang-orang kayak gini jadi Kristen, wah dia otentik. Cuma kadang-kadang ya dia sulit milih gerejanya mana. Gereja mana ya? Udah cerita. Iya kan. Yang bisa gue tetap otentik gitu kan. Yes. Coba ya kok. Dari gambaran yang lu tadi berikan ya kok ya, orang-orang seperti ini. Gue pengen masuk ke beberapa contoh orang-orang atau kasus-kasus yang pernah mereka alamin gitu ya di Vestige gitu. Seperti apa sih kok? Ada satu anak ya, aku udah izin lah cerita tapi nggak boleh sebut nama lah ya. Anak dia dari kecil Kristen, aktif pelayanan, semua keluarganya pelayanan, dan tahu-tahu mama papanya harus divorce. I see. Ada salah satunya yang selingkuh. Dan awalnya dia berusaha berjuang, dia korbanin dirinya berjuang, dan ternyata nggak ada solusi kan, nggak ada. Dan ketika dia mikirin contohnya, wah udahlah ngapain bareng, lebih baik papa mamaku divorce. Itu kan di pikirannya tuh. Tapi begitu papa mamanya bener-bener divorce, itu kan langsung beda.
Karena yang di pikiran beda yang dia alami. Contohnya, dulu saya pikir, ntar lu kayak punya anak kayak gini rasanya. Ketika saya bayangin sama bener-bener nyatain, beda. Bedanya beda. Dari situlah justru ketika orang nggak fake kan akhirnya dia jujur, ternyata berat loh. Ternyata gila ya, gue dying ya. Gue ketika ngalamin ini gue drown, gue tertarik, gelap banget. Nah disitulah kan dia jujur di situ, dan ketika ketemu, lah saya bisa ya nggak di dalam pertemuan pestis, tapi karena udah kenal di pestis dia bisa datang ngobrol, ayo ketemu, ngomongin ini kendakannya dia. Ya. Bahkan kadang-kadang umpatan-umpatan, kekecewaan, kemarahan, Yes. ketakutan yang serius, yang dalam itu sebetulnya kan. Ya. Dan belum tentu orang-orang gereja juga bisa melayani orang-orang seperti ini, ya. Iya. Yes. Aku kasih contoh lah, ada satu anak, dia itu hancur gitu loh, hidup dulu hancur ya. Udahlah lu ikut gua aja lah gitu ya juga. Terus ketika ikut gue, dia kesel sama bokapnya gitu kan. Terus dia mau apa-apa sendiri, udahlah nggak usah bergantung sama bokap, gua ngelakuin itu sendiri ya. Suatu hari dia telepon, kok mesin gua rusak nih, mesin cuci, gua beresin ya. Waduh, bisa ya sekarang, hebat ya, bisa sendiri ya, nggak butuh papa ya. Itu kalau ada pendeta ngomong gitu kan gimana ya. Terus dia bilang, wah iya nggak butuh papa, wah bisa sendiri gitu kan. Ya kan? Bagus gitu. Malamnya dia bikin tempat jemuran, diobengin sendiri. Dia seorang cewek ya. Setelah pegang jemuran diobengin sendiri, difotoin sama saya. Bisa sendiri, nggak butuh papa, hampir ketawa-ketawa. Iya nggak butuh apa ya, bagus gitu. Kejatuhan jemuran malamnya. Dan tapi yang membuat menarik adalah saya tahu di dalam batin kecil dia butuh papa kan. Tapi karena dia sudah biasa jujur kesel-keselnya diungkapin, itu kan lega keluar kan, kegilaan dia, ya kan. Suatu hari di Natal beberapa tahun lalu, dia bisa chat papanya. Ternyata aku pikir nggak butuh papa, ternyata aku butuh papa. Pak bisa nggak? Papanya punya duit banyak. Bisa nggak? Papanya udah selingkuh, udah divorce. Bisa nggak? Kirim pohon Natal yang harganya nggak sampai 100.000. Di Natal ini paling nggak aku bisa lihat papa hadir. Dan aku lihat itu. Dan kamu tahu apa papanya yang bilang? Papanya, kamu butuh apa lagi? Papa datang. Mau papa datang. Dan anak yang sama dia cerita, tahu dia, karena dia udah serius jujur kan, dengan kemarahannya, kekecewaan, akhirnya dia juga bisa embrace jujur. Tahu dia post foto, kirim foto ke saya, keluarganya yang udah divorce foto bareng. I see. Saya lihat, saya sedih loh. Indah ya, saya bilang. Yes. Terus dia tangis, dia bilang indah. Ternyata cinta itu bisa melampaui perceraian ya. Iya. Orang yang udah cinta, udah divorce, udah bisa semua, bisa kumul, dan terlihat senyumnya tulus. Bukankah ini cinta yang lebih besar? Ketika sudah hancur, ternyata orang-orang masih bergulat dalam cinta. Kalau ini ngomong di cerai, apa, ngerti ya maksud saya? Kita kadang-kadang nggak explore, wah keindahan-keindahan gelap. Betul. Painful. Sampai nangis. Ini tadi kata Coach bagus, keindahan-keindahan gelap ya. Bahkan di masa-masa kehancuran seseorang, di masa-masa titik terendah seseorang, justru di situ ada momen-momen di mana Tuhan itu justru bisa bekerja ya. Yang tidak sempurna, rataannya jelas. Tapi cintanya juga gede di sana. Dan itu aku ketika nelayan itu aku sebagai orang yang juga tersentuh. Ya, benar. Jadi kita yang melayani justru dikuatkan, disegarkan. Jadi kayak itu kayak ngecas lagi gitu ya kok ya. Iya sih, gue dengar cerita lu sih, kalau ngebayang kalau gue di posisi itu jadi kayak kecas lagi gitu. Wow, this is so meaningful. Ada orang-orang yang nggak baik, nggak perlu bahasa rohani. Oh kamu harus memaafkan, kamu harus menerima. Iya nggak butuh bapak, bagus. Itu bahasa rohani apa gitu kan? Tapi gila, terus cuma ngeliatin, oh cinta Tuhan indah ya, nggak cuma bilang indah ya. Di tengah kehancuran cintanya masih ada ya. Yes. Dan kita bisa nangis bareng sebagai manusia yang mengais-ngais makna dan cinta di dalam segala kehancuran. Iya, itu di situ ya pemulihan terjadi. Wih sih banget ya kok ya. Berarti lu lakukan mentoring juga ya secara gak langsung ya sama anak. Orang-orang sih, gue gak pernah lu mentor gue, yaudah kita temenan.
nongkrong. Oke, jadi friend lah ya, friendship, ngobrol, supportnya. Menurut lo kenapa sih gereja nggak bisa lakuin ini kok? Kan harusnya gereja juga do something like this ya sebenarnya ya. Menjadi Karena jawaban. memang kan udah ada tradition. Apalagi kalau gerejanya punya tradition tertentu, dia harus ikut tradition itu. Apalagi beberapa teologi kan kurang mengembrace emotion. Oke. Ya kan? Contohnya banyak banget case-nya. Contohnya ketawa itu juga nggak diterima, nangis gereja tertentu nggak terima, gereja tertentu terima gitu kan. Jadi apa ya, ada struktur-struktur, ada aturan-aturan sosial, ada Liturgis juga. iya yang sudah tidak kelihatan tapi ada di sana, udah ada apa ya. Contohnya kalau lu kecewa gitu ya, lu nggak boleh bilang gue kecewa sama Tuhan. Oh nggak boleh gitu kan. Yes. Dan di sini justru saya rasa ada perlu orang tempat untuk dia boleh kecewa. Saya tersentuh sih sama seorang penulis namanya James Martin. Dia bilang ternyata kekecewaan dan ketidakpercayaan kita sama Tuhan itu adalah salah satu tahap perjalanan spiritual Kekecewaan dan ketidakpercayaan kita adalah tahap perjalanan spirit. yang harus dilewati setiap orang. Bener sih. Bener loh. Kayak gue deket sama lu, Bener. temen, gue udah kecewa sama lu, tapi di ujungnya apa, ternyata setelah lu keselin sih. Kok Tuhan ngeselin, tapi kita kok tetap ya, lu pitan gue, tapi tetap gue kesel sama lu sih. Bener. Nah itu kan justru sebuah kedekatan, tapi kita nggak berikan ruang untuk orang itu marah, kecewa, protes, bahkan maaf, mengutuki. Padahal Tuhannya nggak apa-apa. Iya sih. Jadi atmosfer yang cukup judgmental di gereja itu tuh sebenarnya yang jadi barrier juga ya buat banyak orang. Makanya ada istilah Pastor Jason pernah bilang ada the nuns and the duns katanya. The duns itu orang-orang yang ngerasa udah wah gue nggak mau lagi ah gereja-gerejanya Ya. gitu ya. Dan nuns akhirnya mendasarkan diri mereka tidak mengafiliasikan pada satu agama apapun, misalnya agnostik, ateis dan sebagainya. Tapi sebenarnya akarnya ya karena mereka ada kecewanya juga ya dengan gereja ya. Nah, berarti banyak ya kok orang-orang seperti ini di Festis juga ya? Banyak. Jadi kadang-kadang saya lihat story-nya, ada yang jelas-jelas story-nya suicidal banget. Dia bikin cerita puisi-puisi yang buat apa gue hidup. Katanya ada bintang yang ingin menjinakkan dia. Ada satu sih yang mungkin satu anak ya, lumayan deket, ketemunya di pasar. Seru nih. Gue ketemunya di pasar, dia jualan kopi, saya di pasar, saya males nemenin istri saya belanja kan. Ya udah saya cari warung kopi, kok ini ada lumayan, terus saya duduk, terus saya lihat kok ini orang semangat banget, owner tapi kok semangat bikin kopi. Wah semangat, jualinnya semangat. Saya bilang, saya puji, lu semangat lu. Kayaknya lu kalau kerja sesuatu lu serius lu sama hidup lu, wah gitu. Oh iya, wah dia bahagia lah ya. Gue juga lihat, gue nggak muji-muji supaya deket sama dia, memang gue lihat itu kan, karena gue nggak mau faking juga kan. Ternyata terus dia ngobrol-ngobrol, lu kerjanya apa kok? Gue pendeta, gue bilang gitu. Oh, duduk. Nih lu duduk. Terus dia bilang, jangan-jangan lu jawaban gue. Kenapa? Gue Kristen sih, tapi gue udah nggak gereja. Dapatan gue kecewa sih sama gereja gini gitu kan. Dan dia cerita dia divorce beberapa bulan lalu. Dan dia doa sama Tuhan bimbing gue. Cuma doa gitu, nggak kebayang gereja, nggak kebayang ada hamba Tuhan datang lah ya. Iya. Saya sih nggak sungkan ngomong pendeta, karena kadang-kadang ya buat mereka saya nggak bangga dengan itu kok sebetulnya. Tapi kadang-kadang buat orang tertentu, anehnya saya ngomong itu dia justru mau dia cerita, dan ternyata dia cerita struggle tentang apa ya, tentang hidupnya, dan ternyata dia menikah, dia serius menikah, dia berusaha serius, dia bekerja serius, tapi dia juga dulu ternyata hidupnya gelap banget, dia mantan semua drugs sudah pernah dipakai, tahu-tahu berdiri tanpa rehabilitasi berhenti sendiri, tahu-tahu sadar gitu kan. Dan dia cerita semua gitu ya. Jadi kalau tentang dark sex saya tanya sama dia gitu ya. Nah, di situ kita bisa ngomong tuh di kafe tentang saya baca tuh tentang psychedelic yang bisa bantu orang depresi gini-gini. Wah dia malah cerita. Wah jadi kita bisa ngomongin yang kayak gitu loh. Dan saya nggak akan ngomong, dia bilang ternyata lu kok nggak beda ya. Beda pendeta yang nggak ngomongin firman, nggak ngomongin ayat. Kan ayat itu nggak untuk diomongin kan, ditubuhkan ya kan, ditubuhkan gitu. Tekan juga. Ya. Dan tahu-tahu di dalam satu momen saya cuma lihat ada yang nggak beres nih, lu kayaknya perlu peaceful deh sama your punya past. Lu pernah nggak jujur, nggak fake, jujur kalau lu sebetulnya divorce. Lalu dia bilang, oh Tuhan, gue nggak apa-apa, gue udah lewat, sekarang gue bisa fight lagi gitu. Dia bilang, tuh jujur lah, lu kecewa, kalau kecewa lu masuk kamar aja, lu coba ungkapin seluruh kekecewaanmu sama I see.
Lu kan kelihatan kuat, kelihatan tembem, nggak pernah kan lu nangis. Justru itu orang yang lemah karena dia nggak berani nunjukin kelemahannya. I see. Wah ini berat nih. Dia sih yang lain nggak takut, tapi suruh jujur nangis takut dia. Dia nggak udah. Tapi hari itu luar biasa sih, dia keren, dia di kamar dia ngungkapin segala kekecewaannya. Dan dia bilang itu pertama kali dia nangis. Oke. Yes. Vulnerable. Nggak pakai ayat. Dan tahu yang membuat gua gila lagi, ternyata setelah nangis dia ambil handphone, dia chat mantan istrinya. Nggak ada yang nyuruh. Terus dia bilang namanya sorry, kalau dulu aku pernah hurt you. Oke. Aku sering ngatain kamu asu. Tapi dia ngomong nggak pernah ngatain asu ke temennya. Tapi kalau miso itu asu gitu kan. Ke yang lain dia saking kesalnya. Dan gue lihat gila loh. Dan tahu-tahu yang membuat gue terharu hari itu adalah mantan istrinya bilang, aku udah lama maafin, aku juga minta maaf karena aku nggak bisa jadi temenmu dikala kita susah. Yeah. Nggak balik lagi, tapi at least ada rekonsiliasi. dan it's really Itu memulihkan dia juga ya dari dalam. itu nggak ke gereja, belum ke gereja. Benar. Sekarang sesekali sih ikut ke gereja sama saya. Sesekali aja. Nice, very nice. Jadi memang itu sesuatu yang jadi, saya lihat itu sesuatu yang unik ya di Festis ya teman-teman ya. Bahwa di mana ada teman-teman yang mau hadir ya dan menyatakan mendengarkan orang lain dan juga mau mementor ya, membimbing orang lain juga secara nggak langsung tanpa ada kesan embel-embel rohani gitu ya, Kristen banget gitu juga. Yang penting mau hadir, being available for someone else. Dan ternyata buah-buahnya kelihatan lewat cerita-cerita dari Ko Johan tadi. Well, kita belajar banyak sih, gue pribadi belajar banyak dari pelayanan Ko Johan ini. Dan tapi masih banyak hal lagi tentunya yang masih kita bisa diskusikan sama Ko Johan. So jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi ke episode berikutnya. Dan nama gue Martin Wijaya, masih tetap bareng sama Pastor Johan Nugroho dari 101 Juice Fluid. This is Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au!